Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis sudah melakukan penghitungan ya. Kata angkone enggak ya? Jadi 42 instalasi ya. Jadi penulis sudah melakukan 42 instalasi dari Linux, bermacam Linux, yang ternyata membuktikan bahwa ya walau bahkan base-nya sama, dalaman bisa beda. Bahkan satu distro dengan Windows desktop yang berbeda atau variasi, misalnya ini glibc, MOSL, itu hasilnya bisa beda antara yang 64 yang 32 bit itu juga beda. Jadi kebanyakan Linux sekarang itu 64 bit ya, yang 32 bit sudah mulai ditinggalkan. Kalau untuk cari Linux yang untuk desktop itu pertimbangannya banyak, yaitu apakah aplikasinya itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Seperti misalnya ada yang pakai Flatpak, apakah Flatpaknya didukung atau tidak. Terus kemudian apakah dia sudah support aplikasi yang up to date terbaru, apakah dia harus satu paket, kalau ada Linux terbaru apakah dia bisa langsung install. Terus juga mirrornya ya, apakah dia kalau misalnya kita ingin update bisa cepat, karena ada beberapa Linux yang koneksi ke Indonesianya itu sangat lama untuk update macam-macam. Jadi yang di sini yang nggak dibahas, yang dibahas bukan soal update-nya, bukan soal fitur aplikasinya, tapi dari sisi pemakaian memori dan respon. Jadi di sini penulis coba lengkapi sebanyak mungkin, tapi lali aja fiturnya ya. Di sini ada fitur untuk Firefox, respon. Ini harusnya bukan Firefox ya, YouTube. Jadi yang ini adalah untuk respon YouTube-nya apakah kencang atau enggak. Terus ini untuk ketika di dokumennya apakah kencang atau tidak. Nanti masing-masing penulis sertakan, dan penilaian ini adalah penilaian subjektif yang penulis sendiri sudah lupa apakah ini sudah pas atau enggak. Jadi mungkin ada yang harusnya A tapi penulis kasih B, atau yang harusnya B penulis kasih A. Jadi nilai A itu adalah sangat responsif, nilai F adalah sama sekali tidak responsif. Jadi ya silakan nilai sendiri dari yang penulis sertakan dari masing-masing ya. Mungkin ada yang kelupaan, tapi ya semoga lengkap semua. Terus yang berikutnya adalah pemakaian memori. Penulis menilai pemakaian memori dari ketika sebelum dipakai ya, ketika nganggur nggak ada apa-apa, itu use berapa, free berapa, available berapa. Terus ada juga dari Firefox ketika sudah jalan 2 tabs ya, jadi ada YouTube halaman awal dan YouTube satu video, itu pemakaian memori berapa. Terus setelah itu kalau tambah LibreOffice pemakaian memori berapa. Ini ada 2 untuk nilai available setelah pakai Firefox dibanding dengan sebelumnya. Ini angka perubahan antara use dan available ini kebanyakan sama ya. Jadi ini angkanya sering sama, ada juga yang lebih besar tapi jarang. Penulis tidak sertakan karena perbedaan maksimalnya mungkin cuma 1%, 2%, 5% gitulah, penulis anggap kecil. Tapi yang penulis perhatikan juga adalah ini ya, ketika membuka file LibreOffice dia bisa kecepatan berapa. Jadi distro yang sama ada yang pelan, ada yang kencang ya. Ini contohnya adalah Alpine ya. Jadi Alpine ini ada yang kencang, ada yang tidak, padahal cuma beda di GUI-nya, yang satu pakai KDE, satu pakai SWM. Ini dua-duanya sama-sama nginstal dari nol.
Nah, ini juga soal instalasi. Instalasi ada yang rumit, ada yang gampang, ada yang walau secara text mode itu mudah, ada juga yang sudah lewat grafis tapi sulit. Ada juga yang tentu manual. Nah, kayak yang manual penulis usahakan dihindari ya, karena ini tujuannya adalah cari Linux yang tinggal install langsung, enak dipakai. Udah ya. Ini juga ya apa ya? Banyak loh sebenarnya faktor kalau kita menilai apakah Linux itu layak dipakai atau enggak. Karena ada juga misalnya softwarenya termasuk baru atau kadaluarsa semua. Nanti sudah diinstal tapi ternyata nggak bisa diupdate karena mirrornya ternyata kadaluarsa kayak gitu ya. Tapi yang terutama ya kalau untuk ngomong soal mirror ada kecepatannya. Ini juga ada yang installnya sebentar, jadi cuma masang live, install sudah. Ada juga yang masih butuh lama, butuh download kira-kira ya 2 jam 3 jam gitu ya. Jadi walau ini kelihatan daftarnya pendek, tapi ini instalasi ada yang butuh 3-4 jam, ada yang mungkin cuma 30 menit langsung udah kelar semua ya. Jadi yang menurut penulis menentukan, penulis cantumkan juga seperti file sistemnya. Ini ada ext4 btrfs yang penulis sendiri nggak bisa nyimpulkan apakah ini besar atau tidak efeknya. Librarinya antara MOSL dan glibc. Secara umum yang MOSL ini pemakaian memori lebih kecil. Desktopnya antara yang KDE GNOME dengannya ASWM, LSKT, LSDE. Itu yang KDE dan GNOME tentu lebih berat. Lebih berat itu bisa dilihat dari pemakaian memori awalnya. Jadi ada yang kecil, ada yang besar, ada yang besar sekali ini sampai 22 ini. Ini di memori 8 GB semua ya. Jadi ini timing catatan waktu pemakaian memori awal ini adalah sesudah menjalankan FFmpeg. Jadi semuanya penulis rekam menggunakan FFmpeg bila memungkinkan. FFmpeg dijalankan, pemakaian memori sekian, terus penulis buka Firefox lagi 2, ya tentu akan makin berat karena sudah ada FFmpeg. Terus selagi Firefox-nya masih jalan, YouTube-nya masih jalan, penulis juga buka file Office yang tentunya selain besar juga makan memori cukup besar, jadinya ya berat juga. Ini harusnya kalau untuk lihat, kita lihat dari urutan dari kemampuan masing-masing ya. Ini yang depan ini adalah yang kolom ini ini adalah kolom untuk lihat angka ketika jalankan Firefox dia habis memori berapa. Kemudian kolom kedua adalah setelah selisih antara memori ketika pakai Firefox dan pakai LibreOffice. Jadi walau sama-sama Linux, kita lihat variasinya besar sekali ya. Ada yang pemakaian Firefox-nya kecil, ada yang pakai LibreOffice-nya kecil, ada yang Firefox kecil, LibreOffice besar, Firefox besar di yang besar wis ada yang Firefox-nya besar, LibreOffice-nya kecil kayak gini ya. Jadi ya sangat bervariasi sekali. Linux juga ada base-nya macam-macam. Slackware, Alpine, Argento, Clear, Debian, Anti-X, Arch, Void. Ya ini beda-beda sendiri ya. Jadi ada yang desktopnya itu beda, ada yang dari core-nya pun beda. Librarinya juga ini juga sangat mempengaruhi. Yang nggak tercantum ini karena wis kadung lali kelewatan, nggak perlu dicantumkan. Tapi biasanya semua Linux adalah glibc. Jadi satu-satu. Dari Absolute Linux dulu, ini basisnya Slackware, penulis nilai YouTube B, LibreOffice E.
Kemudian Alpine Extended ini pakai desktop KDE, library MOSL. Ini YouTube-nya C, LibreOffice F. Alpine Extended yang pakai SWM, YouTube C, LibreOffice C. RTX LXQT ini desktopnya. D-Edit ini adalah inisialisasi awalnya dari ARC, desktop LXQT, YouTube B, LibreOffice F. Apa ini Calculate Linux distribusinya perlu sebutkan ya di sini. Ini nama CD-nya kan. Dari Gentoo, LXQT, YouTube C, LibreOffice B. Clear Linux, ini custom semua ya. YouTube B, LibreOffice A. Debian yang AMD64 pakai LXQT ini bisa milih yang Debian ini, semuanya bisa milih seenaknya kalau yang Debian ini. Cuma instalasinya lu lama. YouTube C, LibreOffice B. Terus Debian yang i386, LXDE, YouTube E, LibreOffice F.
Debian itu ini ukurannya besar, yang i386 pakai SFCE, YouTube C, LibreOffice F. Debian Desktop ini dari Cina ya, pakai KDE, YouTube C, YouTube B, LibreOffice B. Terus dem small Linux yang berdasarkan dari Antix ini nggak penulis install di nggak penulis install di PC, tapi di laptop yang memori 4 GB, jadi nggak bisa direview. Terus Endeavour OS model Arc, YouTube E, LibreOffice B. Fedora Workstation yang 64, YouTube B, LibreOffice B. Garuda Linux dari Arc, YouTube B, LibreOffice E. Gus BSD dari FreeBSD, desktopnya Mate, ini lupa juga nggak nyatet. Terus KOS Arc ya, KDE, YouTube B, LibreOffice E. Langit ketujuh, ini distro Indonesia, basisnya adalah Void. Ini YouTube C, LibreOffice C. Ini penulis juga ngasih catatan tambahan ya, seperti ini, yang apa
langit ketujuh itu putihnya lama sekali, seperti halnya Damn Small Linux ini ya. Linux Lite basisnya Ubuntu, YouTube B, LibreOffice D. Linux Mint, YouTube C, LibreOffice B. Live GUI ini dari CD-nya Gento ya, KDE. YouTube E, LibreOffice C. LXLE ini Linux Lite Edition ya, basisnya Ubuntu lama, ini softwarenya software lama, nggak up to date nya. YouTube B, LibreOffice D. LXLE yang lebih baru, YouTube B, LibreOffice E. Mageia ini bisa milih banyak juga, ini kebetulan belum bisa milih yang LXDE. YouTube C, LibreOffice E. Manjaro basisnya Arch. YouTube C, LibreOffice B. MX Linux ya, ini Debian. YouTube C, LibreOffice B. Netrunner basis Debian. YouTube E, LibreOffice B.
OpenBSD ini khusus dari OpenBSD, ada yang KDE, ada yang XDM. Yang KDE YouTube-nya F, LibreOffice F. Yang XDM YouTube F, LibreOffice S. Ini entah mengapa lambat sekali ya. Loading dari anunya juga, filenya juga sangat lama. Ini installnya juga dari GUI ya. Iya, catatan yang sering freeze itu Linux Lite ya. Padahal Linux Lite ini sering freeze ya, catatan tak waca carry waca saiki ya. Ini yang langit ketujuh, bootingnya jauh lebih lama ya. Terus ini instalasi apa ya, LE ini instalasinya agak sulit, harus ngetrik. Terus ini OpenBSD harus ngakali. Terus yang Netrunner ini sudah ada Steamnya. Ini Proteus ini sulit sekali diinstal di harddisk. Slackware ini sulit install LibreOffice. Sparky Linux ini dari GUI-nya nggak ada opsi restart macam-macam. Terus untuk yang void ini installnya harus pakai diakali ya, seperti yang perlu dijelaskan di video yang memori 2 GB ya. Ya wes, penulis teruskan. Ini OpenSUSE, YouTube D, LibreOffice A. Yang versi Tumbleweed-nya YouTube B, LibreOffice A. Proteus, YouTube A, LibreOffice C,
Rocky dari Red Hat, YouTube D, LibreOffice B. Slackware, Slackware ya. Ini dari Slackware aslinya. YouTube B, LibreOffice C. Solus, YouTube F, LibreOffice B. Terus Sparky Linux, YouTube B, LibreOffice D. Ubuntu, YouTube E, LibreOffice B. Ubuntu yang versi lebih baru tahun 2023, YouTube C, LibreOffice B. Void yang i686 pakai SFCE, YouTube B, LibreOffice F. Yang nampak normal pakai glib C, YouTube B, LibreOffice D. Yang pakai MOSL yang desktopnya mulai dari 0, LXQT, YouTube A, LibreOffice B,
SFJE ini penulis coba 2 kali, moga-moga nggak tukar videonya. Ada yang YouTube C LibreOffice E, ada yang YouTube B LibreOffice B. Pemakaian memori beda. Oh, ini file system juga beda ya. Yang pakai ext4 lebih lambat dari BTRFS. Ini ya, kita perhatikan bahwa walau basisnya itu beda, kecepatannya itu antara respon YouTube dan Firefox YouTube dan LibreOffice-nya itu bisa beda ya. Jadi kita sorting berdasarkan base-nya, kolom C lalu kolom B. Oke. Jadi perhatikan ya bahwa kecepatan loading file itu nggak bergantung hanya pada base-nya ini saja. Ini kayak arc, ada 4 arc di sini ya. Kita lihat kecepatannya juga beda-beda ya. Ada sampai 3 menit sing Garuda Linux. Sama-sama base-nya arc, yang Garuda Linux ini ternyata paling lambat. Dari Debian, banyak kan Debian ya. Ini kita lihat responnya, ada yang 4 menit, tapi ya rata-rata 1 menit berapa gitu ya. Yang 4 menit adalah Ubuntu 12. Kemudian dari Gentoo juga ada yang termasuk cukup cepat, ada yang enggak. Magia ini termasuk cukup lambat. Jadi menariknya responsifnya antara YouTube dan LibreOffice itu bisa beda-beda. Kita lihat dulu ya. Ini kayak Void juga ya. Void catatan waktunya ada yang cepat, ada yang lambat ya. Yang 2 menit ini yang yang versi 32 bit, tapi bisa jadi karena pemilihan file sistemnya yang ini F2FS ya. Mana ya, kita lihat urutan berdasarkan memori pemakaian Firefox dulu ya. Iki kolom apa ya? View errors. Kolom H ya. Kita sort kolom H. Nah, berdasarkan pemakaian memori untuk Firefox, yang paling tinggi itu adalah yang di pin desktop ini ya. Ini di hide ya, hide aja yang di pin desktop dari Cina. Terus ada Damn Small Linux, terus jadi kalau mau yang pemakaian memori setelah di load itu kecil, pilih yang ini. Tapi perhatikan juga bahwa ini ada yang ketika sedang tidak dipakai, ada yang memorinya besar, ada yang memorinya kecil. Sayangnya ini anti-X ini nggak bisa penulis install di PC, ada problem, GUI-nya nggak keluar, grafiknya nggak kompatibel ya. Jadi ya terpaksa nggak masuk hitungan, walau ini termasuk cukup kecil pemakaian Firefox dan LibreOffice-nya. Awalnya kecil, lainnya juga kecil-kecil, cuma sayang nggak kompatibel dengan PC-nya. Kernelnya mungkin kurang up to date ya, jadi makanya kita harus cari yang lain. Deepin Linux ini pemakaiannya kecil, tapi sayang awal-awal cukup besar.
walau nggak termasuk paling besar. LXLE ini juga ya termasuk kecil pemakaiannya, bahkan LibreOffice-nya cukup kecil. Ini awalnya juga sangat kecil. Cuma sayang LXLE ini tadi di penilaian responnya untuk LXLE itu ada yang D ya. Itu yang bikin kurang menarik ya. Terus kita juga bisa sort berdasarkan yang memori awalnya kecil ya, kolom K. Awalnya yang paling kecil ya OpenBSD install 4 bit ini ya. Ini pakai layarnya dia sendiri cuma 165. Berikutnya LXLE, berikutnya Proteus, LXLE, Mageia. Ini uniknya yang pemakaian memorinya kecil-kecil di awal ini kebanyakan tidak begitu responsif Linuxnya. Jadi kebanyakan tidak begitu responsif. Jadi untuk ngejar memori awal kecil itu sulit. Kayaknya yang normal ya segini ya untuk pemakaian memori 8 GB ya. Kalau dipasang di 2 GB ini kebutuhan memorinya akan lebih kecil, terutama yang versi 32 bitnya yang bukan 64. Jadi yang kayak i586, ini yang 32, yang apa di mana? Kodenya apa sih? i586, 686, 386, 32 bit. Ya pokoknya antara yang 32 bit dengan yang 64 bit. Pemakaian memori yang 32 bit itu lebih kecil. Yang MUSL juga lebih kecil. Terus kita sorting lagi berdasarkan pemakaian setelah itu ya. Setelah LibreOffice-nya kepake ya, yang ini ya, kolom key. Oke. Nah, ini juga masih ini ya. Beberapa pilihan yang tadi itu. Ini total akhir memorinya yang paling kecil setelah jalankan Firefox dan LibreOffice. Yang kepake cuma segini. Kalau yang 2 GB berarti limitnya mulai dari OpenBSD ini. Ini kalau misalnya pingin yang benar-benar hemat. Ya tentu lebih hemat lagi nggak pakai Firefox tapi pakai Chrome, tapi itu sudah beda lagi kebutuhannya. Terus kita sorting lagi pakai yang terakhir, pakai dari kecepatan membuka file file LibreOffice, kolom R. Ini ya, yang paling cepat itu 54 detik, 58 detik, terus sampai dengan ada yang 5 menit, 4 menit, 3 menit. Ini ada Windows. Ini ada beberapa Linux yang nggak penulis install ya, karena caratannya banyak ya. Penulis dari sini sampai sini, hide. Ya ini Windows 10 ya, 2 menit 36 detik untuk buka file yang sama, memori 2 GB ya. Ini di Windows 10 ini kalau gini ya, waduh lupa. Yang harusnya kalau ada Windows 10 1,5 menit ya. Terus kok kawan saya lupa lah. Ini ada Linux yang nggak penulis install, Dragora, installnya lama, installnya susah, aplikasinya lama. Bookworm Pub ini masalah apa ya, lupa penulis. Kesulitan di anunya ya, di bootingnya ya, mungkin terlalu lama. Terus Chimera Linux
instalasinya ada instruksinya tapi panjang sekali, terus penulis coba gagal, nggak iso kalau sudah nuruti instruksi. Instruksi itu termasuk CH root, termasuk APK, ngedit FS tab macam-macam, gak iso, terlalu sulit, wis tinggal. Terus Dragonfly Linux ini sebenarnya penulis pengen bisa nginstal, ini basisnya BSD ya. Masalahnya mirrornya low amat sekali, terus ketika sudah dijalankan GUI-nya SDDM-nya freeze. Kalau SDDM freeze wis gak iso lapo-lapo. Crux ini terlalu ribet ya, mulai dari nol, betul-betul dari nol. Nest BSD ini padahal Linux terkenal zaman dulu ya, awal-awal mbah-mbah Linux, mungkin sebelum Linux muncul sudah ada NetBSD dulu. Ini dari variannya Unix yang BSD. Instalasi gampang, tapi begitu menjalankan Firefox atau GNOME crash, gak iso dia apa-apa no. Jalankan LibreOffice bisa, tapi begitu menjalankan Firefox crash. Nah, karena jalankan Firefox crash ya, menurut penulis ini nggak pantas dipakai gitu loh. Kenapa menjalankan cuma satu aplikasi yang crash itu sampai semuanya? Ini berarti ada yang masalah. Jadi menurut penulis walau ini paling tua tapi gak mateng ya, berbahaya ya. Apa maneh ya wis itu saja. Ini untuk buka Office yang paling kencang adalah OpenSUSE. Jadi OpenSUSE ini kalau untuk Office perkantoran ini lumayan jadi pilihan. Juga dari Deepin Desktop ini dari Cina, ini mbuh dari Sopo. OpenSUSE ini kan perusahaannya dari SUSE Linux, yang ini versi gratisnya OpenSUSE. Penulis rekomendasi yang Tumbleweed, karena yang lib ini aplikasinya karena pilih yang stable, termasuk yang lama-lama ya. Kalau yang aplikasinya baru-baru yang Tumbleweed ini rekomendasinya Tumbleweed. Terus apa maneh, LSLE masalahnya softwarenya terlalu kadaluarsa, walau ya kencang juga, tapi Firefox yang kadaluarsa sering ya bikin masalah ya. Silahkan kalau misalnya pingin cari yang lumayan kencang, pemakaian memori lumayan sedikit, XLE ini pilihan yang bagus, termasuk dari jalannya cukup kencang juga. Alpine ini agak ribet, harus install mulai dari nol, termasuk mounting USB, mounting dari HP untuk printernya, support printernya beda dengan yang ini ya. Kalau ini kan basisnya Ubuntu lengkap, OpenSUSE juga khusus untuk workstation ya pasti bisa lah. Ubuntu ini silahkan dicoba juga, walau jangan pakai Ubuntu yang tipe ini, pakai misalnya yang L Ubuntu yang desktopnya ukurannya kecil. Tapi ya dari sisi file sistemnya sendiri ya mungkin kurang responsif ya. Tadi kalau nggak salah YouTube-nya nilainya kurang lah. Deepin Desktop ya masuk lagi rekomendasi. Terus Calculate Linux ini juga kencang, Clear Linux juga kencang, Slackware juga kencang. Yang Endeavor ini penulis nggak rekomendasi karena responnya lambat. Fedora ya ini dari perusahaan juga, supportnya cukup kencang, tapi entah kenapa mirrornya nggak terlalu kencang ya. Kalau penulis sendiri pilihnya adalah Void, karena ya suka aja gayanya ya, pemakaian memori juga cukup kecil ya. Mungkin penulis ya carinya dari yang pilihan ini, yang ini. Oh ya, KOS ini juga pilihan yang bagus karena pemakaian memorinya cukup banyak ya sih. Penulis hilangkan yang nggak perlu aja ya. Wis dari sini bisa kelihatan ya pemakaian memorinya awal berapa, akhir berapa ya. Jadi yang bisa bukanya kencang terus pemakaian memorinya sedikit, itu yang perlu dipertimbangkan. Yang mirrornya kencang juga. Jadi Clear Linux, Calculate Linux, Deepin, Ubuntu tapi yang pakai L Ubuntu,
terus Alpine ini terlalu susah, dan Small Linux ini masalah di kompatibilitas, LXLE ini sulit untuk menginstalnya, dan terutama dari pemilihan partisinya sih. Partisinya harus ngerti triknya. Terus OpenSUSE ya ini yang banyak support juga. Ya wis, ini ya pilihan untuk Linux desktop ya. Mungkin ya wis, maaf lah video ini mungkin terlalu panjang, tapi ini masih penulis akan tambah lagi, ada beberapa seperti misalnya Rock, Red Core, ada apa mana yang Debian 32, ada OpenSUSE 32 aja, karena untuk lihat yang pemakaian memorinya kecil berapa juga. Ya wis lah, jadi Linux walau sama itu sangat bervariasi, sangat bervariasi sekali ya. Ada yang responnya nggak begitu bagus, YouTube-nya ini dapat nilai D ya, tapi loading LibreOffice-nya banter, respon LibreOffice banter. Jadi ya semua betul-betul tergantung pada kebutuhan. Kalau yang senangannya YouTubean ya minim cari yang ininya di B ya, yang responnya cepet. Ini malah ada A ya, voidnya sacet gitu kalau responnya YouTube-nya. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.